Astagfirullah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Puji serta syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang tak henti-hentinya lah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Tentu nikmat yang paling utama dan yang paling agung Allah Subhanahu wa taala titipkan di jiwa dan di dada kita, yaitu nikmat iman serta Islam. Karena betapa banyak orang yang berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala jauh dari hidayah iman dan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara sekian kaum muslimin untuk mendapatkan hidayah iman dan Islam. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Khatib berwasiat untuk diri sendiri dan jamaah salat Id yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita kali ini adalah penegasan tauhid uluhiyah dari anak Adam dalam ibadah kurban dan haji. Peristiwa ibadah haji dan peristiwa ibadah kurban kita laksanakan setiap tahun, dan tentu di situ ada makna yang tersirat, ada hikmah yang bisa dipelajari, ada pelajaran yang bisa dipetik, dan ada hakikat yang perlu direnungi. Ikhwani fiddin, azanallahu wa yakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa manusia dari Adam sampai manusia yang akan diciptakan oleh Allah di akhir hayat, di hari akhir, tujuannya sama,
Begitu juganya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya bangsa jin. Tujuannya sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk menghambakan diri kepadaku. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan dari bangsa manusia dan bangsa jin rizki, dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberi makanan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Ma'asyiral muslimin, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bapak dan anak-anak kita, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan nenek moyang kita dari nenek moyang yang pertama, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi yang kita singgahi, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, matahari, air, udara, bahkan segala sesuatu yang besar maupun kecil tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan Dia Maha Esa dan Maha Kuat dan Maha Perkasa. Dan Allah Subhanahu wa taala Esa yang menciptakan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Esa yang mengatur alam jagat raya ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik seluruh alam semesta. Pemilik seluruh alam semesta dan pengatur seluruh alam semesta. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, yang besar maupun yang kecilnya. Kita tinggal di tempat ini, kita memiliki anak dan beristri dengan wanita pilihan kita, kita mendapatkan rezeki dan belum mendapatkan rezeki, itu semua tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Katakanlah ya Muhammad, ya Allah, Engkau pemilik kerajaan, Engkau pemilik kekuasaan. Engkau berkehendaki untuk memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan daripada yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, dan segala kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah yang membalikkan malam menjadi siang dan siang menjadi malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kehidupan dari yang sebelumnya tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mematikan setelah kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki tanpa batas kepada semua makhluk.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Dan keyakinan ini kita yakini, dan semua yang lahir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang beriman maupun yang tidak beriman, yang menerima atau yang ingkar, yang mukmin atau yang munafiknya, baik dari kalangan manusia dan bangsa jin, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala meyakini hal demikian, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini dan isi-isinya, termasuk kita, anak-anak kita, dan semua binatang yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan matikan. Semua diyakini secara fitrah natural manusia dan bangsa jin. Tidak ada yang mengingkarinya. Bahkan orang-orang yang menyembah selain Allah pun mengakui demikian. Kul man biyadihi malakutus samawati wal ard fasayaquluna lillah afala tadhakkarun. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, siapakah pemilik seluruh alam jagat raya ini? Apakah mereka mengira bahwa pemiliknya adalah nenek moyang mereka, adalah harta warisan mereka? Bumi ini diciptakan oleh nenek moyang mereka, kemudian diwariskan kepada mereka? Fasayaquluna lillah. Enggak, itu milik Allah. Afala tadhakkarun. Kalau demikian, kenapa engkau tidak berfikir? Artinya, kenapa engkau tidak hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Orang yang meyakini demikian seyogianya. Orang yang meyakini demikian bahwa Allah yang mencipta, yang menghidupkan dan mematikan, pemilik diri kita, pemilik alam jagat rayanya, seharusnya, semestinya yang benar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya Allah dan tidak menyembah selain Allah, inilah yang disebut dengan uluhiyah. Menetapkan bahwa Allah saja yang disembah dan selainnya tidak disembah. Semua perbuatan hamba harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, kurbannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah hajiku. Sebagian para ulama menafsirkan ibadah kurbanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya demikian. Semua amal seorang hamba ditujukan kepada Allah. Apa amalan hamba? Ya salat, ya zikir, ya puasa, meminta, berdoa, memohon pertolongan, berharap, takut. Semua itu amalan hamba dan bukan amalan Khalik, bukan amalan Allah, tapi itu semua adalah amalan hamba yang harus ditujukan kepada Allah. Salat karena Allah, zakat karena Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan penegasan tauhid seorang hamba. Dan kita membacanya dalil tersebut, baik kita paham maupun kita tidak paham, minimal 17 kali dalam sehari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu-lah kami beribadah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Itulah sebenarnya yang disebut dengan uluhiyah.
keyakinan kepada tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan alam semesta ini. Ketika dia mampu mengucapkan dan merealisasikan, ketika dia mampu mengungkapkan di hatinya, kemudian dia melaksanakan dengan amal perbuatannya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah diperuntukkan kepada selain Allah. Tidak boleh pertolongan yang tidak dimampu oleh seorang makhluk, seorang hamba, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'buduna min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang beribadah menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, madza khalaqu, apa yang mereka telah ciptakan. Tidak ada sesembahan selain Allah, banyak sekali, tapi tidak ada yang mereka ciptakan. Di muka bumi ini sesembahan banyak sekali. Ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada api yang disembah, ada manusia yang disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang telah mereka ciptakan? Hadza khulqullah, inilah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih, maka tampakkanlah kepadaku, kata firman Allah Subhanahu wa taala, tampakkanlah kepadaku apa yang telah sesembahan selain Allah yang telah mereka ciptakan. Kalau kita bertanya, matahari apa yang telah diciptakan? Bahkan matahari sendiri diciptakan. Orang yang menyembah api, kalau kita bertanya kepada mereka, apa yang telah mereka ciptakan itu api? Apa yang telah diciptakan oleh api? Tidak ada. Bahkan api sendiri itu adalah ciptaan. Yang menyembah manusia juga demikian, yang menyembah jin juga demikian, yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Ikhwani fiddin, asallallahu jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anna tusharun, kok kalian bisa ditipu oleh sesembahan selain Allah? Illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, sesembahan-sesembahan itu nama-nama yang kalian buat dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu bikum min sultan, dan Allah Subhanahu wa taala telah tidak pernah menurunkan keterangan dalil tentang hal demikian. Maka ikhwani fiddin, azakum jami'an, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Momen ibadah di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala syariatkan namanya ibadah kurban. Kurban artinya secara bahasa mendekatkan diri kepada Allah. Kurban bukan artinya mengorbankan, yang merupakan bahasa Indonesia. Kurban artinya mendekatkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watslu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ya Rasulullah, ya Muhammad, bacakanlah kisah kepada umatmu tentang dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, atau Habil dan Qabil. In qarraba qurbanan, ketika dua anak Adam ini mendekatkan diri kepada Allah dengan kurbanan, dengan pendekatan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagaimana yang dipahami mengorbankan sesuatu, tapi sesuatu
yang bisa menyebabkan seorang hamba dekat dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban dalam istilah syar'i di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya udhiyah, yang artinya hewan yang telah disyariatkan untuk dikorbankan berupa kambing, sapi, atau onta. Itu yang disyariatkan untuk dijadikan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di bulan Zulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kurban hanya dibolehkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berkorban karena selain Allah, dia mengorbankan suatu binatang, kambing, sapi, unta, atau binatang yang lainnya, ayam, bebek, kepada selain Allah, kepada jin, kepada berhala, kepada pohon besar, kepada gunung, maka dia telah menciderai keuluhian Allah Subhanahu wa taala. Telah menciderai tauhid uluhiyah, karena seharusnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami persembahkan segala bentuk ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dengan tegas dengan hadis yang sahih, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jin, atau karena tetangga, atau karena dia dianggap seorang tokoh, atau karena dianggap seorang ustadz, atau karena dianggap seorang yang kaya. Kalau tidak berkorban, malu. Korbannya bukan karena Allah, tapi malu karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan orang yang berkorban demikian bukan karena Allah, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, tiadakan ampunan bagi orang yang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat khatib untuk diri sendiri dan jamaah sekalian yang berkorban atau yang niat berkorban, pastikan bahwa ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi rizki, pemilik segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun karena manusia nggak punya alam, nggak punya rizki yang bisa diberikan ke yang lain, adapun yang lain tidak bisa menghidupkan dan dimatikan, sungguh rugi dan hina kalau hanya berkorban karena kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Zulhijjah ini juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ada yang disebut dengan haji, berkunjung ke Baitullah. Haji itu artinya berkunjung ke Baitullah, yaitu di Masjidil Haram. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beriman di daerah kita, di provinsi kita, atau di Indonesia, atau di negara-negara yang lain yang sekarang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, dan telah memiliki niat dan azam, tekad yang kuat dari jauh hari sebelumnya. Jangan kita melihat saudara kita yang sekarang berangkat haji tanpa tekad. Jangan kita melihat saudara kita yang sekarang sudah sampai di Mekah tanpa niat yang benar. Mereka telah menunggu 20 tahun. Mereka telah menunggu 25 tahun. Ada yang seharusnya 25 tahun, tapi karena corona semakin panjang menjadi 27 tahun. Harus menunggu. Perjuangan yang sungguh besar, kesabaran yang sungguh besar, sehingga sekarang ini sampai ke tanah suci. Dan kita boleh hasad dalam perkara-perkara yang seperti ini. Boleh kita hasad dalam perkara-perkara ibadah. Seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, saya juga bisa, dan saya juga kepengen melakukan hal demikian. Kalau tekad sudah bulat,
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perjalanannya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila tekad ingin engkau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab mengatakan, "Idza sadaqa al-azmu waduhas sabil." Apabila tekad seorang hamba sudah bulat, maka jalannya akan dimudahkan. Semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan haji saat ini di Indonesia maupun di luar Indonesia, semua kaum muslimin mendapatkan haji yang mabrur. Dan semoga yang belum berangkat haji, kita semuanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan karuniakan haji kepada kita sebelum kita meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azanakum jami'an. Ibadah haji pun itu adalah perwujudan penghambaan diri kepada Allah, yaitu semua ibadah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan karena Allah haji ke rumah Allah diwajibkan kepada manusia bagi siapa yang mampu. Dalam bahasa Arab biasanya menggunakan kaidah-kaidah kata kerja dahulu, kemudian subjek pelakunya, kemudian baru objek. Sebagai contoh kata, misalnya akhadha al-ustadzu al-kitaba. Ustadz mengambil kitab. Tapi kalau tujuannya yang didahulukan, al-kitabu akhadhahu al-ustadz. Kitab itu diambil oleh ustadz. Jadi kitab didahulukan. Ini menunjukkan penghususan. Kemudian yang kedua, pengagungan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillah 'alan nas." Dan milik Allah, dan karena Allah kewajiban haji bagi manusia. Supaya hajinya bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Supaya hajinya jangan sampai diciderai karena riya, sum'ah, atau sesuatu yang lain karena keinginan-keinginan dunia. Walillahi 'alan nas, dan bagi Allah Subhanahu wa taala haji. Ikhwani fiddin azanakum jami'an. Itu tujuannya penghususan. Haji dipersembahkan khusus kepada Allah, dan haji ini adalah ibadah yang agung. Kalau diserahkan kepada orang yang hina, dunia makhluk sungguh tidak menjadi agung. Haji akan menjadi agung ketika diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di surah Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Walaupun boleh dalam kaidah bahasa Arab, na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka. Tapi didahulukan sesuatu tujuan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tujuannya dua, penghususan, kemudian yang kedua, pengagungan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Rangkaian ibadah haji dan Idul Adha ketika diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya tidak lain adalah ampunan, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apresiasi. Allah Subhanahu wa taala hargai itu ibadah sehingga menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diperuntukkan kepada selain Allah, maka menjadi hina, dan orang yang melaksanakannya menjadi seburuk-buruk ciptaan Allah. Orang yang melaksanakan suatu ibadah karena selain Allah, dia diberi cap seburuk-buruknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah banyak sekali, tapi ketika dia melakukan suatu amalan karena selain Allah, maka dia dicap seburuk-buruknya ciptaan Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selain mereka.
dia berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayatnya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah adalah seburuk-buruknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah berhak Allah Subhanahu wa taala cabut dari kita, dan kita mengambil pahala dari demikian. Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pemilik berhak mengambil apa yang dimiliki, kapan dia mau mengambilnya dan kapan dia memberikan kepada kita sekalian, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapnya adalah berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, wa qala Allah taala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma sur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma sur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma sur ikhwanana al-ikhwan muslimina fi Filastin. Allahumma sur ikhwanana al-muslimin fi Filastin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.